Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ismawanto, semester 7 PAI kelas C non-rek. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ijarah. Definisi ijarah. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya upah, yang berarti al-iwad yang artinya ganti atau kompensasi. Menurut pengertian syarok, ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Ulama Hanafiyah berpendapat, ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syarok tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Lanjut, ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama adalah ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Yang kedua adalah ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan ijma' ulama fikih sebagai berikut. 1. Berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat. Kedua, berdasarkan hadis yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah. Dan yang ketiga, berdasarkan ijma' para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Konsep ijarah ada tiga hal, yaitu rukun, syarat, dan berakhirnya ijarah. Yang pertama, rukun. Macam-macam rukun ijarah. 1. Pelaku akad, yaitu bisa disebut mustajir atau penyewa, adalah pihak yang menyewa aset. Kemudian mukjir atau pemilik adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Kedua, objek akad, yaitu makjur atau aset yang disewakan, dan ujroh atau harga sewa. Dan yang terakhir adalah sigoh, yaitu ijab qabul antara mustajir dengan mukjir. Kedua, syarat ijarah. Yang pertama adalah jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Kedua, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
Ketiga, akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode akad ijarah masih tetap berlaku. Dan yang keempat, aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat suatu kontrak berakhir. Dan yang terakhir adalah berakhirnya ijarah. Pertama, periode akad sudah selesai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku, walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Dua, periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Hikmah disyariatkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tujuan dibolehkan ijarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan material. Namun itu bukanlah tujuan akhir, karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah ijarah antara lain: yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan. Dua, dengan adanya ijarah akan mampu membina kerjasama antara mukjir dan mustajir, sehingga akan menciptakan kedamaian di hati mereka. Tiga, dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi, maka mustajir tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah. 4. Dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat, terutama di bidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman. 5. Memenuhi nafkah keluarga. Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarganya yang meliputi istri, anak-anak, dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima mustajir, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Lanjut, memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya transaksi ijarah, khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat, baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ijarah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong-menolong antar sesama. Dan hikmah yang terakhir adalah menolak kemungkaran. Artinya adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang-orang yang menganggur. Dan terima kasih, itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.